Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Denli Munaisehe. Dan kita masih di video tentang mengenal menu-menu yang ada di dashboard WordPress. Dan video kali ini saya akan membahas tentang menu user yang ada di menu dashboard WordPress. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus login ke WordPress-nya dulu ya teman-teman. Setelah login, kemudian kita ke menu user. Nah, di sini ada all user, add new dan profile. Kita klik user untuk membuat atau membuat pengguna baru yang akan membantu mengelola website kita. Kita klik add new. Oke. Di sini kita kasih masukan contoh Hebron, email. Contoh kita masukkan hebron@gmail.com. First name bebas, kita bisa masukkan juga contoh sini Hebron, atau sini seperti ini ya. Website kalau ada kita bisa masukkan ya teman-teman. Kemudian password. Nah, di sini passwordnya kita bebas, kita masukkan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian di sini ada tombol di sini yang namanya send user notification. Artinya ketika kita mendaftarkan pengguna baru, WordPress akan mengirimkan notifikasi ke email kita jika kita mencentangnya. Kalau jika kita menghilangkannya maka tidak akan terkirim. Oke. Kemudian di sini ada role. Nah, ini ada subscriber, contributor, author, editor, dan administrator. Oh ya teman-teman. Jadi sebelum kita membuat pengguna baru ada beberapa hal dulu mengenai role yang harus kita pahami. Administrator, ya. Role administrator ini merupakan role terkuat untuk pengguna WordPress yang diberikan pada Anda, pada teman-teman ketika pertama kali menginstal WordPress. Jadi teman-teman itu adalah administrator untuk diri sendiri ya. Role ini juga memberikan teman-teman kontrol penuh pada setiap aspek dan pengaturan di website teman-teman. Kelebihan role administrator seperti apa sih teman-teman? Jadi kita bisa mengkontrol penuh di dalam memposting. Kita bisa menambahkan, menyunting, mempublikasikan, dan menghapus apapun yang ada di postingan. Kemudian di halaman kita juga mempunyai kontrol penuh. Bisa dapat menambahkan, menyunting, mempublikasikan, atau menghapus apapun yang ada di halaman. Kita juga mempunyai kontrol penuh dalam mengatur komentar. Kita bisa menerbitkan komentarnya, atau menahan atau menghapusnya. Kemudian kita juga bisa mempunyai kontrol penuh di plugin. Kita bisa dapat menambahkan, menyunting, dan menghapus plugin yang ada di menu plugin. Begitu juga dengan tema atau themes, kita juga mempunyai
kontrol penuh untuk role administrator ini ya, teman-teman. Teman-teman bisa menambahkan tema atau menyunting dan menghapusnya kapanpun. Terus di pengguna juga, teman-teman bisa mempunyai kontrol penuh dalam menambahkan pengguna baru, mengeditnya, atau menghapus pengguna tersebut. Terus di pengaturan WordPress pun teman-teman mempunyai kontrol penuh. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian di role editor. Role editor ini memampukan pengguna untuk mengatur dan mempublikasikan post atau postingan, bahkan apapun yang dibuat oleh pengguna lain. Dalam artian role editor ini mempunyai kontrol penuh untuk area postingan di menu post dalam menambahkan postingan baru atau menyunting postingan baru, mempublikasikannya dan menghapusnya. Terus juga role ini mempunyai kontrol penuh di bagian halaman atau menu halaman. Jadi dia juga bisa menambah halaman, menyunting halaman, dan menghapus halaman. Mempublikasinya juga halaman. Terus di menu komentar juga dia pun mempunyai komentar penuh di menu komentar ya, teman-teman bisa menghapus komentar, bisa menampilkan komentar, seperti itu ya. Nah, hanya saja untuk di menu plugin, role editor ini tidak memiliki kontrol ya. Untuk menambah plugin atau menghapus plugin, dia tidak bisa. Di tema juga sama, dia tidak mempunyai kontrol untuk bisa menambahkan atau menghapus tema. Nah, terus untuk di bagian menu pengguna, role editor ini bisa memiliki kontrol sebagian, termasuk untuk menyunting profilnya sendiri. Untuk di menu pengaturan juga di WordPress, dia tidak memiliki akses kontrol. Dan selanjutnya kita coba lihat di menu outdoor. Outdoor itu apa sih teman-teman? Role outdoor ini memampukan pengguna untuk mengatur dan mempublikasikan hanya post mereka sendiri. Jadi apa yang mereka posting, mereka mempublikasikannya sendiri bisa. Tetapi postingan dari orang lain yang ada di website itu tidak bisa mereka publikasikan. Kemudian dia tidak memiliki kontrol untuk halaman ya, hanya di postnya, hanya di menu postingan. Jadi dia bisa membuat postingan sendiri, menambahkan, mengeditnya, terus mempublikasikan atau menghapusnya. Itu khusus hanya untuk postingannya sendiri ya teman-teman. Untuk postingan user atau pengguna lain dia tidak bisa. Untuk di menu halaman dia tidak punya akses kontrol. Sama di komentar juga dia tidak memiliki kontrol untuk mengatur komentar di menu komentar. Plugin juga dia tidak punya akses. Tema juga sama, tidak mempunyai akses. Untuk di menu pengguna dia hanya bisa mengontrol atau hanya bisa menyunting profilnya sendiri. Untuk di pengaturan WordPress juga dia tidak memiliki kontrol. Ya seperti itu ya teman-teman untuk menu untuk role outdoor ya. Kemudian kita lihat di sini ada kontributor. Role kontributor memampukan pengguna untuk mengelola hanya post mereka sendiri, tetapi tidak bisa dipublikasikan. Jadi dia memiliki kontrol sebagian hanya pada post miliknya sendiri, menambahkan, menyunting, dan menghapus, tetapi tidak bisa mempublikasikan postingannya. Seperti itu. Untuk di menu lain pun dia tidak memiliki kontrol.
Seperti ya teman-teman, di menu halaman dia tidak punya, komentar, plugin, dan tema dia tidak punya akses untuk mengkontrol menu-menu tersebut. Kemudian di menu, kemudian di role subscriber. Ya, untuk role subscriber ini memampukan pengguna untuk mengedit hanya profil pribadi mereka saja. Ya kan, hanya mengedit profilnya saja. Nah, dan dia itu tidak memiliki kontrol untuk atau tidak memiliki akses membuat postingan, tidak memiliki akses membuat halaman, tidak memiliki akses untuk mengatur komentar, tidak memiliki akses plugin, tidak memiliki akses untuk mengatur tema, tidak memiliki akses untuk mengatur WordPress, dan dia hanya memiliki akses di menu pengguna dan hanya sebagian menyunting profilnya. Ya kan, dia hanya memiliki akses di menu pengguna, tetapi dia hanya bisa menyunting profilnya sendiri, hanya sebagian. Seperti itu teman-teman. Jadi sampai di sini teman-teman sudah bisa mengerti sedikit. Sebelum mengambil sebelum membuat pengguna baru. Oh ya, ini teman-teman ya tipsnya. Sebelum membuat pengguna baru, itu yang pertama yang kita harus pikirkan, apakah teman-teman sepenuhnya itu percaya pada pengguna baru teman-teman. Nah, kalau percaya, contoh saya memiliki user 1, itu yang akan membantu saya lewat plugin semua akses di dalam website. Karena saya percaya, makanya saya akan memberikan dia role administrator. Jadi dia bisa semua bisa memiliki kontrol penuh di dalam website. Terus yang kedua itu, apakah pengguna tersebut yang teman-teman buatkan akunnya atau usernya website WordPress teman-teman, seperti menginstal pembaruan keamanan, memperbarui tema, menginstal bahkan menghapus plugin. Nah, itu juga teman-teman harus pikirkan. Nah, selanjutnya apakah teman-teman ingin pengguna baru tersebut hanya menulis post di blog Anda? Dan selanjutnya, nah dari situ teman-teman sudah bisa mulai menerapkan aturannya. Kalau teman-teman percaya sepenuhnya kepada user baru, teman-teman bisa memilih role administrator. Tetapi jika dia hanya tugasnya hanya sebagai editor, mengedit postingan, mengatur postingan, teman-teman bisa memilih di editor. Contoh kali ini saya akan memilih dia sebagai editor di website WordPress saya, teman-teman ya. Nah, selangkah selanjutnya saya akan membuat password atau password otomatis seperti ini saja ya. Setelah itu saya akan klik add new user. Ya, seperti ini ya teman-teman. Ini adalah user baru di website WordPress saya. Dan dia bertindak sebagai atau role-nya dia adalah editor. Sementara saya di sini saya adalah administrator karena yang akan mengontrol penuh semua yang ada di sini. Dari post sampai ke setting. Sedangkan editor yang saya baru buat kan usernya, dia memiliki kontrol penuh di post, page, komen. Jadi sepertinya teman-teman pengguna user yang sudah saya buat. Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Dan kalau bermanfaat, jangan lupa untuk dukung channel ini ya teman-teman dengan
membagikannya, subscribe, dan nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih.